ila zikri, majelis zikir. Ditanya lagi, apa itu majelis zikir? Apakah berkumpul kita berzikir sama-sama, baca Quran sama-sama, atau baca tasbih sama-sama? Apakah itu majelis zikir? Rupanya penafsirannya berbeda lagi. Majelis zikir itu adalah kamu dulu belajar ilmu agama, kamu tahu bagaimana kamu sholat yang benar, bagaimana kamu cara berpuasa yang benar, bagaimana kamu tahu cara halal yang benar, bagaimana kamu tahu cara menikah bercerai yang benar. Itulah majelis zikir, artinya menjalani ilmu agama. Pak Ustaz, kalau kita yasin sama-sama, apakah itu majelis zikir? Dari pengertian ini dia tidak termasuk majelis zikir, tapi ada fadilahnya pula. Majelis amal min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Wa yasluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Anak mereka membaca Al-Quran, mereka belajar Al-Quran. Anak mereka baca Yasin, anak mereka baca sholawat sama-sama. Itu ada pula fadilahnya. Dibangga-banggakan Allah rahmat kita di langit sama malaikat, kemudian pulang nanti dari sini di Allah. Itu majelis baca Quran namanya, bukan majelis zikir. Sama-sama ada fadilahnya. Jadi kalau majelis zikir ada apa majelis zikir? Majelis yang dipelajari di dalamnya halal dan haram. Itulah majelis zikir. Jangan salah apa besok lagi. Apa itu majelis zikir? Adalah jawabannya. Majelis yang dipelajari di dalamnya halal haram, termasuk cara sholat, cara puasa, cara berzakat, cara bernikah, cara berhaji. Itulah hukum Islam di dalamnya. Jadi majelis zikir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulianya majelis zikir itu diibaratkan Nabi tadi taman surga. Di dunia ini cuma dua taman surga. Satu di Allah, di taman surga itu. Karena Nabi bilang, "Ma'abaina qawbari wa mibari wa min riyadil jannah." Apa yang ada di antara kuburku dan mimbar masjidku adalah satu taman dari taman surga. Ini Masjid Nabawi, ini mimbarnya. Di sini kamar Nabi. Kamar Nabi itu sekarang kuburan Nabi. Cuma sekarang Masjid Nabawi itu dibesarkan jadi bukan di situ. Kalau dulu dia masih ini berdoa kuburan Nabi itu. Mana berbesar Masjid Nabawi, orang-orang dia yang dikenal. Antara kubur Nabi dengan mimbar Nabi, kalau baca Al-Quran, apa terjadi? Itu taman surga. Mungkin ada yang berdoa sudah sholat di sana, dan sekarang pakaian dia dari taman surga. Karena banyak orang berdoa, pakaian dia lagi. Kalau kita ubah lagi, tidak terlalu baru seperti itu. Supaya pasti dibayar. Kalau bisa sholat alhamdulillah. Karena sholat berdoa jadi karena di taman surga. Yang kedua itu ada taman surga. Ya ini aku. Hadir ibu ada di sini aku. Sudah taman surga. Jadi sekarang ibu ini, bapak-bapak ini berada di taman surga. Makanya kita kalau bicara kita harus bilang dari sini. Tapi pas di sini semangat. Karena mungkin Allah taman surga itu ada. Jadi kenapa? Semangat aja. Kalau semangat kita duduk. Semangat aja. Ada. Semangat. Ini semangat aja. Jangan cuma saya berdua. Saya berdua sebenarnya hal itu dapat lagi. Alhamdulillah. Jadi insyaallah ibu-ibu sekalian, ke depannya kita akan mengaji sedikit dulu.
Karena menurut Islam kita kan lima, mengucap dua kali syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Kita harus Islam. Yang Islam ini tidak hanya lima. Jadi kalau kita mendirikan sholat, tentu harus kita ulang lagi rumahnya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana rukunnya, bagaimana yang membatalkannya, persiapan sebelum sholat, bagaimana wudhunya, bagaimana cara mandi wajibnya, kalau benar air, bagaimana cara tayamumnya. Inilah sholat ini. Baru membayar zakat. Ini ada pula yang khusus yang membahas zakat. Baik zakat fitrah atau zakat mal. Baru puasa, ada pula fikih puasa. Baru haji, ada pula fikih haji dan umrah. Jadi langsung kita lompat di yang nomor 2 ini. Kalau syahadat itu ada dua perkara ada di tauhid, itu akidah. Dua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu itu adalah tauhid kita. Itu adalah akidah yang nomor 2. Bagaimana sifat yang wajib bagi Allah, bagaimana sifat yang mustahil bagi Allah, bagaimana sifat yang jahat bagi Allah, bagaimana sifat yang wajib bagi Allah, bagaimana bagaimana terhadap hari kiamat, siksa kubur, mizan, surga dan neraka. Itu akidah dalam bagian kita. Kalau kita boleh juga. Walaupun tidak harus terkira, kalau ini yang spesialis belajar akidah tauhid. Karena kalau seperti kita begini, langsung kita lakukan yang nomor 2, ini step nomor 2 ini, mendirikan sholat di waktu. Adalah ini. Jelas Pak? Jelas ya? Jadi kita itu sedang menunjukkan rukun Islam nomor 2. Menunjukkan rukun Islam nomor 1 adalah tauhid belajar agama. Karena kehidupan itu pada orang itu, walaupun kita percaya sama Allah, nanti kita bertanya orang misalkan, kamu percaya sama Muhammad? Percaya. Kalau orang Nasrani yang percaya sama Muhammad, bagaimana cara kita meyakinkan orang Nasrani supaya mereka percaya dengan Muhammad? Ayo kita tahu itu. Kamu percaya dengan Al-Quran? Jangan-jangan itu yang dikatakan Muhammad kata orang misalkan. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang supaya masuk di akalnya bahwa saya Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Itu betul-betul akidah. Mungkin kalau kita tidak yakin, tapi yakin orang gimana? Karena di dunia juga cuma seperti orang yang Islam ya, jangan kita kira Islam lebih banyak. Di dunia ini cuma seperti orang yang Islam yang mau syahadat la ilaha illallah cuma sepertiga. 2/3 di mana? Ada Nasrani, ada Yahudi, ada ateis, ada yang bersapi, ada yang bermatahari, ada Hindu, ada Buddha. Coba ya, cuma sepertiga yang Islam. Kalau begitu kita lihat mana-mana orang surga paling jalan. Manusia ini kurang 200 miliar, jadi kurang. Sebenarnya manusia di berapa jumlah populasi manusia di dunia ini? Apa hewan? Cuma sepertiga yang besar. Itu pun yang Islam macam-macam lagi. Ada yang sudah terjadi, ada yang sudah terjadi. Ini ada, bukan nama yang Islam KTP itu meninggal dia dibawa ke masjid itu ada di puncak masjid itu Islam KTP itu. Jadi makanya yang berkaitan Allah sekali lagi bersyukur kita semua Islam. Bagaimana kita belajar Islam ini dengan baik, agar kita juga di sisi Allah adalah Islam.
saya pertama sudah puluhan kali sebulan dari sekali sujud di atasku. Kita bersaksi dua kata ini. Ya Allah, saya sudah bersujud sebulan di atasku. Bersaksi dulu, makanya dulu kenapa kita disuruh pindah-pindah sholat dulu? Itulah gunanya. Jadi kalau habis sholat di rumah, pindah lagi tempatnya, jangan di sini dulu. Biar banyak yang bersaksi saya nanti dari kiamat. Makanya kalau sholat pun siapkan rakaat 3, 4, telepon kita jangan itu aja teleponnya, jangannya. Jelas kok. Jangan takut mengeluarkan duit kalau ibadah. Ya. Jangan beli telepon yang tidak beli di restoran. Nggak mau. Kalau kita mau yang beli telepon tidak beli itu. Dan kalau kita berkasih yang bagus, jangan beli lagi. Karena kita punya kebutuhan itu, karena kita Allah kita. Orang kita keluar anak keluar di seluruh dasar saudara kita. Apa gunanya saudara dasar? Capek kan? Jadi ini sebagai penanda kita saudara ya, ini sebagai penanda supaya kita memperbaiki dalam berilmu. Ini kan aku ternyata bisa melakukan sedikit dengan banyak. Baik, nampaknya untuk kajian yang di malam ini kita mulai dulu dari membahas air keras. Kenapa harus air keras? Karena kalau kita mau sholat tentu memakai air dulu. Jangan-jangan air yang kita pakai itu bernajis. Jangan-jangan air yang kita pakai itu sudah sisa-sisa bagaimana hukumnya. Atau jangan-jangan air itu sedikit keruh pula bagaimana hukumnya. Atau bapak ke sawah, kebun celana mau sholat dulu, air cuma 1 botol. Bagaimana hukumnya? Maka kita menjelaskan dulu masalah air. Jadi jangan ada lagi yang tidak paham masalah air. Sekiranya kita ada anak apa yang begitu lagi, besok itu bisa menjelaskan. Untuk yang begitu, jangan lihat ada yang menjelaskan. Kalau bisa itu bapak bisa mengatakan lagi air itu. Kalau itu istilahnya. Jadi air itu dulu kita bahas. Firman Allah dalam Al-Quran, wa anzalna minas samaa'i ma'an, kami turunkan dari langit air. Apa gunanya? Liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu. Jadi Bapak Ibu, ini baru kami mulai baru kali kemudian turun sekali kan. Sekarang kita akan turun kemudian itu. Sekarang ini dulu sekarang akan turun kemudian. Ini belakang Allah. Jadi jangan caci hujan turun. Walaupun musim hujan pun jangan caci hujan turun. Ini kan musim hujan merepet kita lagi hujan. Panas mereka panas dari tidak boleh mencaci massa. Haram hukumnya kita caci massa itu haram berdosa kita. Walaupun itu di hati jangan bisa mengucapkan biarkan aja. Yang namanya kita wajar kita hamba ya kan. Tapi ikhlas dan juga Allah. Tapi tidak ada kemudian sempurna contoh kecil itu. Segera turun hujan dari segala sebulan aja udah turun hujan. Di
dibuatlah hujan buatan, dibuatlah hujan buatan. Habis dah anggaran desa untuk hujan buatan. Habis anggaran desa untuk membuat hujan buatan seminggu aja bisa habis anggaran desa untuk segantinya aja. Kenapa begitu? Mahalnya. Begitulah rahmat Allah itu, Pak. Jadi jangan caci dia kalau turun baca namanya. Allahumma sholli ala ya Allah, bulan-bulan yang berturut kali, hujan yang bermanfaat. Kadang-kadang hujannya dan anginnya berturut sama Allah. Ya Allah, berikanlah segala hari yang berturut kali, jangan ada musibah bagi kami. Hujanlah kami, janganlah hujan itu menghanyut pada kami. Ini bacanya kami, kenapa bahasa Indonesia? Kalau kita berkata, jadi salah satu ayat yang dipakai untuk berhubung itu adalah nanti air hujan. Itu maksudnya. Nah, kita sebutkan dulu macam air yang orang dulu waktu pelajaran mengenai kita dulu. Air yang 7 macam itu dibagi menjadi 4. Coba kita sebutkan dulu yang 7 itu. Pertama air hujan tadi. Coba yang lain coba lihat saja dulu. Air sumur, ya. Air sungai, ya. Yang lain apa berapa? Air sumur betul, air sumur. Apa lagi? Air laut 5 sampai 7. Air salju 6. Apa lagi? Satu lagi. Air mata air itu masih ada di dunia. Kalau nyambung itu sudah Ustaz. Tapi kalau nyambung bahaya. Itulah 7 macam air. Itulah air yang keluar dari langit, yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Yang salah satu itu ada. Kalau air asin Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Itu air dari manusia. Tapi mereka ada dulu. Bisa asal nanti tidak boleh masuknya. Maka kita belajar air itu. Pokoknya ini dulu secara umum, air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi itu macam ini, Pak. Air laut, air sungai, air air, air salju, air sungai, air sumur. Inilah air yang ada di dalam permukaan bumi ini. Ada lagi yang mana? Air apa lagi? Air danau. Air danau sama lah. Di luar ada air laut tadi. Air tempur tadi, ya. Air tempur di luar ada air es tadi. Salju tadi. Nah, itu kan dulu macam Pak Ustaz, kalau saya berumur dengan air tempur, saya umur cukup 1 kayu, boleh tak Pak Ustaz? Boleh. Pak Ustaz, saya sudah disuruh keluar air, masih belum. Boleh tak saya berumur Pak Ustaz? Boleh. Bapak Ibu pergi ke laut, mancing pula di laut, benar? Asin Pak Ustaz air laut itu, apakah sah dulu? Karena dia asin Pak Ustaz? Boleh. Pokoknya yang dulu boleh. Air es Pak Ustaz, saya kumpul es batu, saya kumpul cair. Boleh tak Pak Ustaz dulu? Boleh. Apalagi air sungai Pak Ustaz, saya pergi ke sungai Sinati, mandi, berwudu dari situ. Boleh tak Pak Ustaz? Boleh. Kapan tidak boleh? Air yang itu kapan tidak boleh? Nah, itu dia. Itulah ada apa yang kita pelajari itu. Misalkan ada air sumur, ibu campur air sumur itu dengan air teh, paham? Ibu ambil air sumur satu gayung, terus ibu lakukan sabun di dalam, putih jadi dengan air yang satu
ini boleh nggak duduk? Nggak boleh lagi, nggak sah. Maka ibu-ibu kalau berduduk masih banyak busa sabun di tangannya, duduknya nggak sah. Misalkan masih berbusa-busa bersama kan, tiba-tiba ibu berduduk, di muka pun masih banyak busa sabun, berduduk tidak sah karena air itu seluruh air sabun. Jangan dipakai boleh berduduk. Ustaz ambil gula, Ustaz masukkan ke dalam gula, Ustaz cicip manis. Boleh lagi tidak Ustaz pakai berduduk? Tidak boleh, karena ini sudah disebut air gula. Makanya nanti air yang tujuh dibagi jadi empat. Boleh kalau pakai dulu boleh. Kalau apa? Ya, dia menangkapkan. Mau tulis, sudah silakan lewat papan tulis. Karena ini karena sekali sebulan, nampaknya kalau cuma dengan baca, saya khawatir nanti bulan depannya tidak. Kalau baru kita tulis. Karena kalau kita sudah bisa, kita nanti dari mana, bagi yang mau boleh. Tapi merasa kalau itu tak boleh lagi membaca kan, yang mau membaca bagi yang sudah lagi. Misalnya Pak Eko, bisa. Kalau kamu saya itu apa itu ada orang itu kita semua, kita semua ada itu ada kita. Jadi nampaknya ini supaya menjadi terangkat, judul kita malam ini harus terangkat dengan simpel. Judul nampaknya kalau kita baca buku ini nanti ngantuk bertele-tele jadi ya. Misalkan dulu malam ini nampaknya harus disimpulkan dengan terangkat yang mana dulu, kenapa harus dulu kalau apa yang terang boleh tidak apa-apa atau tidak boleh boleh. Dengan apa yang kita lakukan. Sampai di sini Pak berapa banyak dari yang untuk dari berbeda ini? Tujuh. Masuklah kita yang tujuh ini tadi dibagi dua biar mudah. Yang tujuh ini baik air sumur, air laut dibagi dua dulu. Disebut nama nanti air mutlak. Air mutlak. Yang kedua disebut namanya air mutlak. Apa itu Ustaz air mutlak? Kalau air mutlak gini, misalkan Ustaz ambil air dari warung, Ustaz ambil air, padahal dari sumur Ustaz ambil air. Saya tanya ke ibu ini apa itu? Air itu bilang, itulah air mutlak di maksudnya. Paham Pak? Jadi saya pergi ke sungai Seganti, Ustaz bawa ke sini air. Ustaz tunjukkan sama Bapak, Pak, ini apa ini? Air. Itulah air mutlak. Itu air mutlak. Paham kira-kira? Pokoknya kalau ibu bilang air, pasti air mutlak itu. Walaupun dia disebut dari air sungai, karena Bapak tidak tahu air dari mana itu. Air sungai, air laut, tidak tahu Pak. Saya pergi ke laut, saya bawa air di sini. Pak, ini apa ini? Air kalau Bapak bilang, berarti masih disebut air mutlak. Tapi mohon maaf, saya kisahkan di dalam. Ustaz ambil air dari sungai. Ustaz campur pakai lantai, saya bukan lantai. Dulu kita keluarkan pakai lantai, lantai itu. Nah, kalau kita pakai itu, Ustaz masukkan ke dalam air sehat tadi. Saya tanya, ini apa ini Pak? Berwarna apa dia? Berarti dia pakai air pokoknya. Karena ada kain
kainnya berwarna, dia berwarna karena sebab gintu. Maka disebut air mukoya. Jadi itu dulu secara umum. Kira-kira masih nyambung? Udah lumayan belum? Udah lumayan belum? Masih nyambung kan? Itu air mutlak dan air mukoya. Nah, jadi yang boleh dipakai berwudu, mandi wajib, mandi bersuci semuanya air yang mana? Air mutlak. Kalau udah mukoya tidak boleh. Misalkan Ustaz ambil air tebu, ada mukoyanya. Maksud mukoya udah ada kainnya, air sama tebu. Berarti air tebu boleh nggak dipakai dulu? Tidak boleh. Ustaz ambil satu drum air kelapa, kan ada kainnya, nggak disebut air lagi kan? Tidak boleh dulu. Kira-kira udah paham nih? Udah ya? Nah. Ustaz ambil air berapa lagi? Air bambu. Bambu punya air juga. Bambu punya air itu. Kalau ada yang suka ngobrol, minumkan air bambu, jangan sembuh. Ini obatnya, air bambu itu. Suka ngobrol anak kecilnya ngobrol dulu. Usah lebih sekali. Caranya air bambu juga. Saya tanya, ini air apa? Air bambu. Udah ada kainnya, berarti tidak boleh lagi buru-buru. Paham kan? Lalu mereka berkata dulu. Betul ya. Bisa kita paham ya? Air mutlak sama mukoya tadi. Air mutlak sama mukoya. Jadi air yang tujuh itu semua disebut air mutlak. Walaupun yang disebut air laut, air sungai, air sumur, itu tetap disebut namanya air mutlak. Karena sekiranya Ustaz bawa itu tak tahu air apa, makanya disebut mutlak. Paham tak kira-kira Pak? Makanya walaupun disebut kata sumur, kata sungai, kata laut, itu namanya koin mumpah namanya, bukan koin lazim. Tapi kalau koin lazim, misalkan air teh, kan udah lazim tuh teh itu, berarti tidak bisa duduk air sabun, udah lazim kainnya, pokoknya dia, makanya tidak boleh duduk lagi. Itu disebut namanya air mukoya. Coba kita ulang lagi dulu. Pertama tadi air terbagi tujuh. Yang tujuh itu dibagi berapa? Dua. Mutlak sama mukoya. Yang boleh dipakai dulu air yang mana? Air yang mutlak. Air yang mukoya tidak boleh, walaupun dia suci. Contoh air teh, air tepung, air garam, air gulai, air kecap dan lain-lain. Paham sampai sini tak? Paham sampai sini dulu? Kita lanjut satu lagi. Baru pertanyaan kita. Ini ngaji ini ada juga. Mas air mutlak, ke air mutlak ya. Maka air aqua ini boleh tak? Boleh, karena dia tidak ada kaitnya. Kan nggak disebut air sabun, nggak disebut air. Kan nggak disebut. Cuma dia air aqua ini kan air biasa, air putih. Serah dulu. Disebut air mutlak. Masuk air mutlak lagi. Dari yang tujuh itu ini masih air mutlak. Paham Ustaz? Paham Pak? Kita bahas satu lagi. 7 dibagi yang tadi jadi 2, dipecah lagi yang 2 ini, kita fokus ke yang mutlak aja. Kita fokus ke yang mutlak dulu. Maka dibagilah yang mutlak ini jadi 2. Makanya kalau ada gambarnya bisa tertulis kan. Saya buat panah-panahnya. Air mutlak itu dibagi 2. Pertama, suci mensucikan.
Gak apa-apa salah, jawab dulu. Apa itu makruh? Dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan, berpahala. Wajib. Coba kita ingat dulu hukum yang 5 itu. Kalau orang bertanya hukum, pasti salah satu yang 5 ini hukumnya. Ustaz, bagaimana hukum judi online? Pasti nanti yang 5 ini hukumnya. Ustaz, bagaimana hukum sholat berwudu? Pasti yang 5 ini hukumnya. Pertama wajib dulu. Wajib. Apa pengertiannya Pak? Wajib berpahala, mengerjakannya, berdosa. Oke. Haram. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Oke. Makruh. Ya, makruh dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Mubah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tidak dapat pahala. Contohnya apa? Mandi. Enggak mandi pun itu tidak berdosa itu. Enggak pakai parfum pun itu enggak berdosa itu. Paham kira-kira? Nah, itulah 5 hukumnya. Wajib, haram, makruh, mubah, satu lagi sunnah. Sunnah, bahasa kita sunnah. Nah, kalau sunnah apa itu? Sunnah dikerjakan, oke. Ditinggalkan, tidak berdosa. Coba Ustaz tanya dulu contoh-contoh ini yang lakukan ini kita bisa kalah, bukan saya belajar, saya belajar dulu. Nah, saya pun belajar sampai kiamat kita belajar. Wajib, apa contoh wajib? Mubah, apa contoh mubah? Tidur betul, tidur. Kan tidur udah apa? Asal kau ada kerja. Apa contoh sunnah? Contoh sunnah. Apa kau ingat dulu? Contoh sunnah. Hah? Banyak bersedekah, bersedekah, sholat sunnah, bersedekah, kan itu sunnah. Makruh, ini yang banyak. Apa contoh makruh? Merokok, makan yang bau-bau. Itu makruh semua. Kalau haram sudah jelas. Yang haram apa contohnya? Yang haram makan pagi ini ya kan? Haram itu minum kuah. Jangan ada minum kuah. Di sana tak ada buah yang jual kuah. Masuknya haram nanti. Kalau nanti izin saya, kalau izin boleh. Nah, saya kasih satu ilmu sama Bapak Ibu. Kan mubah tadi tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi yang mubah ini kalau kita pakai niat jadi berpahala. Contoh, Bapak tadi sebelum datang ke mushola mandi Bapak di rumah. Ya Allah, marilah dengan kajian Ustaz. Mandi Bapak itu jadi berpahala. Padahal aslinya tadi tidak berpahala, tidak berdosa. Paham kira-kira Pak? Tidur pun itu. Nanti mau tidur berniat dulu. Ya Allah, aku tidur untuk istirahat supaya cepat bangun subuh. Berpahala itu selama tidur. Paham Bu? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu harus ada niatnya. Nah, kita habiskan acara ini ya. Air tadi, air yang mutlak tadi, yang 7 itu, kalau belum dicampur, suci mensucikan, tidak makruh dipakai, berarti tidak. Kalau tidak makruh berarti bagus dipakai itu. Tapi kalau makruh nanti jangan pakai walaupun sah. Kalau masih ada yang lain, kayak gitu. Suci mensucikan, tidak makruh dipakai pada badan. Yang kedua
Apa contohnya Pak Ustaz? Nah, inilah air. Karena ini air mutlak kan Ibu. Boleh tak berwudu? Boleh. Boleh tak mandi wajib pakai air? Ini boleh. Berarti suci dan sucikan ya. Suci dan mensucikan. Tidak makruh, enggak apa-apa. Tidak ada makruh-makruhnya. Ada suci mensucikan tapi makruh. Apa contohnya? Air yang dipanaskan matahari. Disebut air musamas. Dulu saya memahami Pak, inilah ilmu berkembang sesuai tambah tua kita bertambah ilmu. Ini baru 3 tahun terakhir ini saya dapat, 5 tahun terakhir ini saya dapat ilmunya. Dulu saya pikir setiap air yang dipanaskan matahari itu makruh dipakai. Karena dulu di sekolah belajarnya cuma gitu. Air yang makruh dipakai adalah air yang dipanaskan matahari. Rupanya ada syaratnya lagi. Pertama, kalau dia bukan di daerah tropis. Kalau ini rasakan daerah tropis Pak, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi air matahari di sawah itu pun tidak masalah kita perlu atau ada drone atau ada ember kena sinar matahari selagi untuk tahan ke badan tidak apa-apa, tidak makruh dipakai. Dulu saya kira makruh. Rupanya yang makruh itu kalau air matahari itu saya singkat aja dari mudah Ibu pahami. Karena di timur tengah lah, di timur tengah kan panas Pak. Coba lah Ibu, berapa derajat Celcius kalau rumah rata-rata? Waktu rumah kemarin panas Pak. Tengah hari di padang pasir misalkan di timur tengah kita taruh dulu misalkan di bawah kota. Tengah hari udah panasnya Pak, ada pula air. Ada air. Terus airnya itu ada lagi syaratnya. Kalau dia di bejana yang berkarat. Apa contoh bejana yang berkarat? Drum, besi. Kalau di misalkan di perak ada perak, walaupun tidak boleh, ini nggak boleh ya. Bejana perak dan emas tidak boleh. Tapi sekiranya ada perak, kita buat jadi ember dia. Walaupun dipanaskan matahari, kalau emas dan perak tidak makruh dipakai airnya. Paham Pak? Jadi air yang makruh dipakai yang dipanaskan matahari, boleh saya katakan untuk daerah Indonesia tidak berlaku. Tidak berlaku. Dulu tidak kira asal dipanaskan matahari makruh. Rupanya tidak. Kalau di daerah yang panas banyak. Terus tempat air ini tempat yang berkarat. Kenapa makruh Pak Ustaz? Lebih bagus ditinggalkan. Karena kalau ini walaupun di sini jangan biasakan memakai air kalau lagi berkarat ya, pokoknya ada dulu. Jangan biasakan memakainya kalau berkarat. Karena kalau masih ada lagi yang lain, kenapa? Nanti tersumbat pori-pori kita dengan karat-karatnya itu jadi penyakit dia. Makanya kadang-kadang ada mineralnya, ada putih-putihnya, boleh jadi tersumbat pori-pori tadi. Itu rupanya makanya dimakruhkan ulama itu. Makanya makruh tadi apa? Lebih bagus ditinggalkan. Kalau ada yang dipanaskan matahari, terus tempatnya tempat berkarat, itu wajar dipakai untuk yang lain. Tapi kalau ada yang lain, boleh dipakai. Itulah air suci mensucikan, tidak makruh. Suci mensucikan tapi makruh. Itulah air yang dipanaskan matahari. Terus tempatnya itu di semacam benda yang berkarat. Terus di sini yang ini juga cuacanya panasnya. Itu yang berlaku. Nah, jadi tuntas satu. Nah, itu aja dulu kajian kita pada nanti. Kita buka sesi diskusi. Sesi diskusinya boleh bertanya apa aja.